Hadirnya bajal topi jerami di Pulau Egghead membawa berkah tersendiri bagi seorang Vegapunk. Bagaimana tidak? Dia sadar bahwa dia akan diincar oleh pemerintah dunia karena sudah mengetahui terlalu banyak hal. Vegapunk sendiri sudah mengakui di depan Luffy jika penelitiannya tentang sumber energi tanpa batas tersebut tanpa sadar sudah membawanya terlalu dalam akan misteri sejarah kuno. Bukan tidak mungkin jika Vegapunk pun sebenarnya memang sudah mengetahui sejarah kerajaan kuno dan abad kekosongan, hanya saja ia belum menceritakannya kepada kita. Dengan kemampuan otak supernya yang ditingkatkan dengan buah iblis Nomi, bukanlah hal yang sulit baginya untuk juga bisa memahami tulisan-tulisan poneglyph. Jadi, tinggal menunggu waktu saja sampai Vegapunk ini memperlihatkan kemampuan spesialnya yang ternyata juga bisa membaca dan menulis tulisan poneglyph. Tapi, alasan dibunuhnya Vegapunk karena dia diduga sudah mengetahui rahasia abad kekosongan itu bukanlah alasan satu-satunya. Membunuh seorang Vegapunk yang jenius dan sudah membawa banyak manfaat bagi pemerintah dunia tentu saja akan membawa kerugian besar bagi mereka. Ini jugalah yang dipikirkan Lucci saat hendak pergi ke Pulau Egghead. Ada alasan kedua yang lebih menguatkan kenapa Vegapunk ini memang harus mati saat ini juga. Dan menurut Mimin, alasan kedua itu adalah karena Vegapunk sudah menyelesaikan proyeknya menciptakan Seraphim untuk pemerintah dunia, dan pemerintah dunia ingin semua ini selesai sampai di sini. Kita tahu bahwa otoritas tertinggi untuk memerintah Seraphim dipegang oleh Gorosei, lalu Vegapunk, lalu Sentomaru, dan yang terakhir siapapun yang memiliki chip otoritas untuk memerintah. Gorosei ada di posisi tertinggi. Otoritas Vegapunk sang penciptanya saja sudah kalah dengan otoritas Gorosei. Seraphim seperti yang kita tahu adalah merupakan penemu ultimate dan diklaim oleh Vegapunk sebagai puncak sains yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Dan pemerintah merasa bahwa pengetahuan tersebut cukup berhenti sampai di sini saja dan mereka akan memonopolinya. Dengan kata lain, mereka tak akan rugi sama sekali jika membunuh Vegapunk saat ini. Justru jika semakin dibiarkan, Vegapunk akan menjadi duri dalam daging dan bisa saja dengan kejeniusannya diam-diam membangun pasukan tempur untuk mengkudeta pemerintah dunia. Oleh karena itu, setelah menyadari gelagat aneh pada Vegapunk dan juga Seraphim yang kini sudah berada di bawah tangan Gorosei, mematikan Vegapunk adalah hal yang wajib mereka lakukan dan itu tak akan merugikan mereka sama sekali. Nah, di chapter 1071 kemarin, CP0 yang mendapat perintah langsung dari Gorosei sedang melancarkan aksinya untuk membunuh Vegapunk. Vegapunk di sisi lain sedang mengatur siasat bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari pulau tersebut dan naik ke kapal bersama klub topi jerami. Vegapunk Lily sudah mengatakan bahwa dia siap untuk mengalihkan CP0 agar Vegapunk Stella dapat kabur bersama topi jerami. Tapi, Vegapunk Saka mengungkapkan bahwa itu bukanlah strategi yang bagus. Jika Vegapunk Lily melancarkan serangan, dia tidak hanya akan mati sia-sia tapi dia justru semakin membuat Vegapunk asli dalam bahaya. Oleh karena itulah, rencana bertarung dengan CP0 untuk mengalihkan perhatian mereka agar bisa kabur tidak akan disekusi oleh para Vegapunk satelit. Vegapunk Pythagoras mengungkapkan jika mereka masih memiliki teman di pulau ini yang bisa dimintai tolong. Dan sosok ini bukanlah seseorang melainkan mereka. Nah, karena Vegapunk Edison menyebutnya dengan kata mereka, maka pastilah seseorang yang ditelepon tersebut merupakan pemimpin atau kapten dari sekelompok orang yang disebut mereka itu. So ya, siapakah orang yang ditelepon Vegapunk dan mereka yang disebut Edison akan membantu rencana pelarian Vegapunk ini? Kita sangat mengenal sosok misterius tersebut. Melihat sosok misterius yang ditelepon Vegapunk tersebut masih dirahasiakan oleh Oda, maka ini memancing para fans untuk mengeluarkan teori-teori mereka. Salah satu teori yang paling populer yang disampaikan para fans kepada Mimin adalah bahwa sosok tersebut adalah Gaban. Dan menurut Mimin, ini teori yang tak berdasar. Tidak ada clue sama sekali jika cara misterius tersebut adalah Gaban. Dan lagi, apa hubungannya Vegapunk dengan Gaban? Tidak ada, bukan? Katakanlah Gaban nyasar dan kini ada di Pulau Egghead. Dia juga tidak mungkin mempunyai kru karena seperti yang sudah diungkapkan Edison tadi, orang yang akan membantu Vegapunk untuk kabur ini memiliki kata ganti dengan sebutan mereka. Gaban pasti tidak akan membangun bajak laut dan mempunyai kru lagi sejak setelah lepas dari bajak laut Goldie Roger. Mimin lebih percaya jika Gaban kini seperti Rayleigh. Dia kini ada di Pulau Elbaf atau mungkin berada di Pulau Lodestar yang merupakan pulau terujung dunia untuk menikmati masa pensiun dan hari tuanya. So ya, fix menurut Mimin bukan Gaban. Lalu jika bukan Gaban, siapakah sosok sialan yang sudah membuat para fans tidak bisa tidur nyenyak itu? Menurut Mimin, sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Uroge. Ya, Uroge. Waduh, kenapa bisa jadi Uroge, Min? Begini, mari Mimin jelaskan.
Uroge adalah satu-satunya bajak laut supernova yang belum berinteraksi dengan Luffy sampai saat ini. Kita terakhir kali melihatnya sedang beristirahat di Pulau Langit setelah luka-luka yang didapatnya akibat bertarung melawan Cracker di Whole Cake Island. Dan ya, Uroge tidak sendiri melainkan selalu ditemani oleh para krunya. Dia seperti yang kita tahu merupakan seorang yang berasal dari ras Birkan Pulau Langit. Saat kita berada di Ars Wano kemarin, kita diperkenalkan dengan King yang merupakan ras Lunarian yang memiliki sayap hitam dan berkulit coklat. Nah, tentu kisah tentang ras King tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kemunculan Uroge akan melanjutkan kisah tentang ras manusia bersayap. Misalnya, Oda akan menjelaskan seperti apakah hubungan antara ras Birkan dengan ras Lunarian tersebut di masa lalu. Bahkan, bukan tidak mungkin jika tujuan sebenarnya Uroge menjadi bajak laut adalah untuk mencari sisa-sisa ras Lunarian yang kini hilang tersebut. Bukti dari hal tersebut ada pada saat scene kemunculan Kaido pertama kali. Saat itu, Kaido bertemu Uroge di balon terminal saat hendak bunuh diri dari ketinggian Pulau Langit tersebut. Dan Kaido tidak melakukan apapun pada Uroge. Uroge bahkan menonton adegan bunuh diri Kaido sambil memberikan doa-doa padanya. Menurut Mimin, ini adalah bukti jika Uroge dan Kaido sudah saling kenal dan tidak berkonflik karena Kaido menghormati Uroge sang manusia ras bersayap yang mirip seperti King nakamanya yang berasal dari suku Lunarian. Selepas dari pulau balon terminal tersebut, menurut Mimin, Uroge melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampailah dia di Pulau Egghead dan bertemu Vegapunk. Karena dia ras Birkan dan juga memiliki kelakuan yang baik, mereka pun bersekutu dan Vegapunk pun membiarkan Uroge untuk menetap di pulau itu. Sebagai gantinya, Uroge dan nakamanya siap untuk menjadi pelindung pulau tersebut jika sewaktu-waktu ada serangan dari luar yang tidak dapat ditangani oleh Vegapunk. So ya, orang misterius yang ditelepon Vegapunk tersebut adalah Uroge. Dan Uroge di sini akan berseteru dengan Rob Lucci dan menunjukkan kekuatan ototnya yang luar biasa kekar itu. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silakan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silakan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai!